Damai sejahtera bagi saudaraku dimanapun engkau berada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 hingga yang ke-12 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab dan merenungkannya, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah kami yang empunya segala akal dan kehidupan. Saat ini kami bersama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan bersama pula akan merenungkannya. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Kau memberikan hikmat kepada kami, agar kami semua dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Di bawah judul perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang Farisi dan orang Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya kepada kita, tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum jugakah kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang, dan beberapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimanakah mungkin kamu tidak mengerti bahwa roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Saudaraku, mari kita memahami antara perbedaan orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki, mereka berdua memiliki paham yang berbeda dalam hal pengajaran. Di mana orang Farisi menekankan ajaran Musa dan tradisi Yahudi. Sedangkan orang Saduki, meski mengajarkan ajaran Musa, tetapi menolak tradisi-tradisi Yahudi. Namun entah bagaimana, pada bacaan sebelum dari ayat yang ke-5 ini, di mana ayat yang pertama dan ayat yang ke-4, orang-orang Saduki dan juga orang Farisi, mereka nampaknya rukun untuk mencoba Yesus dengan meminta tanda. Apakah perbuatan ajaib yang Yesus lakukan, yang mereka saksikan, tidak cukup meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan? Tapi ini yang menarik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid agar waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yang maksudnya adalah ajaran-ajaran orang Farisi dan juga orang Saduki. Para murid semula salah mengartikan maksud dari Tuhan Yesus tersebut, karena pikiran mereka terpaku pada kebutuhan jasmani. Namun Tuhan Yesus pun menegur mereka. Kebutuhan fisik telah membutakan mereka akan makna sesungguhnya tentang peringatan Sang Guru, atau tentang ajaran yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Mari kita merefleksikan dengan apa yang terjadi dalam abad ke-21 ini, di mana kita diperhadapkan pada tantangan untuk dapat mengaitkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ajaran dari para pengajar yang mengaku Kristen muncul dengan gaya yang sungguh mempesona. Tapi sebenarnya, kalau kita terbiasa belajar tentang firman Tuhan, kita pasti bisa membedakan manakah ajaran yang benar, yang alkitabiah, dan mana pula ajaran yang salah.
Namun seringkali kebutuhan fisik kita membelokkan arah iman kita kepada pengajaran yang mudah dicerna dan yang tidak sesuai dengan iman Kristiani. Terkadang kita kompromi dengan cara yang ditawarkan dunia. Saudaraku, mari berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar dan tidak alkitabiah yang terus ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, yang baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang. Mari bersama kita melihat seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab suci ini. Mari kita berhati-hati. Jangan terlebih kita harus menerima tanda seperti yang dialami seorang Yunus, baru dia bertobat. Jangan ada kata penyesalan, baru kita bertobat. Selagi ada waktu untuk berubah dari jalan yang salah, mari berubah. Mari menerima ajaran yang benar, yang alkitabiah, yang mengajarkan kasih Kristus, kasih kepada Allah, dan kasih kepada manusia. Amin. Mari bersama kita berdoa terkhusus untuk jemaat di Dirung Pundu dan mengawali setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk satu hari lagi boleh kami lewati. Kami boleh menikmati suasana pagi yang sungguh teduh, sungguh indah, sungguh nyaman, dan sungguh mempesona kehidupan kami, yang menyadarkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa dan sempurna. Pada pagi hari ini kami ingin menaikkan doa kami atas segala sesuatu yang telah Engkau rancangkan baik kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan baik kehidupan kami. Terlebih kebenaran akan firman-Mu boleh diperdengarkan melalui indera pendengaran kami. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan melekat kuat dalam pikiran dan hati kami. Sehingga kami semakin yakin, kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Bapa di sorga, saat ini kami ingin menaikkan doa kami kepada seluruh sidang jemaat-Mu, terlebih secara khusus bagi jemaat di Dirung Pundu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Kesehatan dan kekuatan kiranya senantiasa Engkau berikan kepada mereka. Kedamaian, cinta dan kasih akan kesetiaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Pun pula pelayanan jemaat-Mu di Dirung Pundu kiranya senantiasa Engkau berkati. Segala program-program yang dirancangkan oleh jemaat di Dirung Pundu, kiranya Kau tuntun dan sertai agar dapat terrealisasi dengan baik, sesuai dengan harapan mereka bersama. Bapa di sorga, pun pula kami pada saat ini akan mengawali setiap aktivitas kami, baik pekerjaan, baik pendidikan, maupun aktivitas lainnya. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati, melindungi, serta menuntun kami. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan dan kejahatan yang mencoba mengganggu kami. Berikan hikmat-Mu kepada kami agar kami mampu menjadi citra-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.